24 Mei 2020. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita siapkan hati kita. Oke, kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, kita siapkan diri kita akan nyanyi Mas Palkatea. Adik-adik di rumah juga ikut ya bernyanyi. 1, 2, 3. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kita masuk dalam ibadah kita nyanyikan pujian pembukaan dari KC 124, Hai makhluk alam semesta. 1, 2, 3. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, karena Bapak boleh berkati kami di dalam segala aktivitas, kegiatan kami, dan Bapak juga boleh kumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk boleh mengikut ibadah IMPA online ini Bapak. Bapak yang baik, kiranya Bapak boleh memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan juga berkati kesehatan kami sehingga hari-hari berikutnya kami juga boleh ikut serta dalam ibadah ini. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Dan pujian selanjutnya dari KT 90, Yesus sayang padaku. Kita pakai gerakan ya adik-adik. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami akan memasuki firman. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh mengambil inti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Kak Rahel yang akan menyampaikan firman-Mu, bila Roh Kudus-Mu berkata-kata melalui Kak Rahel. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berada mengucap syukur. Amin. Adik-adik, apa kabarnya? Sukacita luar biasa dong pastinya. Nah, minggu ini giliran Kak Rahel yang akan membawakan firman Tuhan buat adik-adik. Yuk kita buka Alkitab kita dari Yoel pasalnya yang pertama ayat yang keempat. Kita baca secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Nah, kakak punya video nih adik-adik. Sebelum kakak cerita lebih dalam lagi, kita tonton dulu yuk. Ini dia videonya.
Sabtu 10 Juni 2017, ratusan ribu ekor belalang kembara menginvasi wilayah Sumba Timur. Bandar Udara Umbu Mehangkunda sempat diserang serangga ini. Landasan pacu dipenuhi ratusan ribu belalang. Kemanapun arah angin diikuti oleh belalang ini. Operasional bandara bahkan sempat terganggu, sejumlah penerbangan dibatalkan. Puncaknya, Sabtu hingga Minggu, belalang kembara menguasai kota Waingapu. Langit kota pun dikepung sekitar 5 jam. Warga dan petani pun pasrah menghadapi serangga. Adik-adik, gimana video yang adik tonton tadi? Serem nggak? Serem banget ya. Nah, ternyata adik-adik yang video yang kita tonton tadi itu pernah terjadi juga loh di Yehuda pada saat Bapak Yoel itu menjadi nabi di sana. Bahkan nih adik-adik, serangan yang mereka alami itu lebih mengerikan. Kenapa? Karena belalang-belalang itu menyerang segala persediaan yang mereka miliki, mulai dari gandumnya, padinya, anggurnya, semua dimakan habis ludes oleh belalang-belalang itu. Di sana ada 4 jenis belalang loh yang menyerang mereka. Yang pertama itu ada belalang pengerip. Bentuknya itu seperti ulat kecil adik-adik, dia memakan daun. Lalu ada yang disebut dengan belalang anak atau belalang pindahan, dia memakan buah. Lalu ketika dia mulai dewasa lagi, dia menjadi belalang pelompat yang memakan batang pohon adik-adik. Lalu yang keempat, dia ada belalang pelahap yang memakan akarnya. Jadi adik-adik bisa bayangin ya, mulai dari daunnya dimakan, buahnya dimakan, batang pohonnya dimakan, bahkan sampai ke akarnya juga dimakan adik-adik. Jadi belalang itu memakan habis semua ludes, tak bersisa dan tidak meninggalkan sedikit pun untuk bangsa Yehuda. Tapi adik-adik, karena Tuhan itu sangat sayang kepada umatnya, Tuhan itu tidak mau melihat umatnya itu binasa adik-adik. Jadinya di Yoel pasal 2 ayatnya ke-12 di situ dijelaskan, yuk kita baca secara bersama-sama. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Jadi kita bisa lihat dari pembacaan kita baca tadi, wabah itu diturunkan untuk menegur bangsa Yehuda agar mereka itu sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan mereka lagi. Jadi ketika mereka sudah mulai sadar akan kesalahannya, maka wabah itu akan dihentikan adik-adik. Itulah tujuan dari wabah itu diturunkan. Dan ternyata adik-adik, dari keempat jenis belalang yang diturunkan tadi itu memiliki arti loh masing-masing. Kakak bakal jelasin secara rinci. Kita masuk ke jenis belalang yang pertama ya adik-adik. Belalang yang pertama ini disebut dengan belalang pengerip. Nah, belalang pengerip ini disimbolkan sebagai orang Kristen yang mulai kehilangan roh di dalam doanya. Jadi kalau misalkan adik-adik sudah mulai merasakan malas untuk berdoa, malas baca firman Tuhan, berdoa itu sebagai rutinitas aja, atau pas disuruh berdoa pasti selalu nolak, atau kalau berdoa kayak cuma laporan aja, nggak pakai hati berdoanya. Hati-hati, jangan-jangan hidup adik-adik mulai dimakan oleh ulat pengerip ini adik-adik. Masuk ke jenis belalang yang kedua. Belalang kedua ini disebut sebagai belalang anak atau belalang pindahan. Nah, belalang pindahan atau belalang anak ini merupakan simbol dari orang Kristen yang mulai kehilangan kasih kepada Tuhan. Kalau orang Kristen sudah tidak mengasihi Tuhan, maka ia sudah tidak menghormati Tuhan, sudah tidak setia kepada Tuhan, apalagi taat kepada Tuhan. Contohnya nih, misalnya kalau anak-anak yang mengasihi Tuhan, pasti kan melakukan apa yang Tuhan mau dengan senang hati kan. Tapi kalau dia masih suka pukul teman, masih suka ajak-ajak teman, masih suka berbohong kepada orang tua, apakah itu dia mengasihi Tuhan? Enggak kan adik-adik? Nah, jadi kalau adik sudah mulai merasakan itu, adik-adik harus ingat, wah jangan-jangan kehidupan adik-adik sudah mulai dimakan sama belalang pindahan ini. Adik-adik harus mulai sadar. Adik-adik, belalang yang ketiga yang disebut dengan belalang pelompat merupakan simbol dari orang Kristen yang mulai kehilangan semangat dalam beribadah. Jadi kalau adik sudah mulai merasakan rasa malas beribadah bersama orang tua, mama, papa, atau mulai merasakan malas beribadah bersama teman-teman, malas datang IMPA, kalau mau datang IMPA harus dimarah-marahin dulu, harus dijanjiin ini itu dulu baru mau berangkat. Nah, hati-hati, jangan-jangan kehidupan adik-adik sudah mulai dimakan sama belalang pelompat ini adik-adik. Adik-adik mulai sadar, jadi kalau adik sudah mulai malas datang IMPA, ingat, harus sadar. Adik-adik harus semangat lagi, jangan mau kalah sama rasa malas adik-adik. Kita sekarang masuk ke jenis belalang yang keempat yang disebut sebagai belalang pelahap. Nah, belalang pelahap ini merupakan simbol dari orang Kristen yang mulai kehilangan iman percaya kepada Tuhan adik-adik. Nah, ini bahaya banget ya kalau misalkan iman adik-adik sudah hilang kepada Tuhan. Kalau misalkan iman adik-adik sudah hilang kepada Tuhan, maka janji keselamatan yang selama ini adik-adik terima akan terasa sia-sia adik-adik.
Misalnya nih contohnya, kalau misalkan adik-adik mau ujian, adik-adik dikalahin sama rasa takut adik-adik. Adik-adik lebih memilih mencontek daripada percaya sama kemampuan adik-adik sendiri. Berarti adik-adik sudah mulai tidak mempercayai Tuhan. Nah itu nggak boleh adik-adik, itu adalah hal-hal kecil yang selama ini kita nggak sadar, ternyata itu adalah dosa besar loh adik-adik. Akan berujung fatal kalau adik tetap melanjutin. Nah adik sudah dengar nih apa yang kakak sebutin tadi. Dan mulai stop, jangan dilakuin lagi, oke? Jadi adik-adik dari firman Tuhan hari ini kita bisa mengambil 3 poin penting. Yang pertama itu tentang kesadaran. Kita jadi tahu apa-apa aja selama ini dosa yang gak kita sadari ternyata itu adalah dosa dan gak boleh lagi dilakuin. Kita masuk ke poin kedua. Setelah kita tahu apa-apa saja yang gak boleh dilakuin, kita harus mulai berhenti melakukannya dan kembali ke jalan yang Tuhan mau. Yang ketiga, setelah kita tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik, kita harus menyebarkannya ke teman-teman kita yang lain, adik-adik yang tidak menonton video Impas sebelum-sebelumnya, supaya mereka tahu apa saja yang tidak boleh dilakukan, dan mereka semakin banyak orang yang berbuat baik, semakin banyak orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, dan juga semakin banyak orang yang membuat hati Tuhan kita senang. Itu saja firman Tuhan hari ini. Shalom, sampai jumpa minggu depan. Respon firman Tuhan kita dari KC 199, kusuka menuturkan 1, 2, 3. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita akan doa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita akan berdoa dimulai dari Karini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada saat pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan juga nafas kehidupan. Tuhan, sebentar kami akan berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati pemimpin kami dari presiden, menteri sampai pemerintahan yang ke bawah. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan mereka hikmat Tuhan dan juga kesehatan, terutama Tuhan dalam memerangi virus corona. Tuhan, biarlah Tuhan wabah virus ini segera berakhir, dan Tuhan berikan mereka kebijaksanaan agar bagi pemerintah dan juga staf kesehatan mereka dapat menyelesaikan dan juga mendapatkan solusi atas wabah ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak kami yang baik, kami juga mau berdoa buat gereja kami, GPIB Batra Hayat, beserta dengan Wajen Petra dan juga Gospel Bethlehem. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap presbiter, ibu pendeta, dan juga majelis yang bertugas dalam pelayanan di ibadah online. Kiranya Tuhan yang boleh berikan selalu kesehatan, kekuatan yang hanya daripada Tuhan, supaya mereka tetap terus boleh melayani kami sebagai jemaatnya, dan kami pun sebagai jemaat boleh tetap terus bersuka cita beribadah kepadamu walaupun kami hanya beribadah online. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memberkati agar setiap jemaatmu juga boleh beroleh kesehatan dan juga boleh beroleh rezeki yang hanya daripadamu, sehingga kami juga boleh memberikan yang terbaik lewat kehidupan kami sebagai jemaat GPIB Batra Hayat. Terima kasih ya Bapa, hanya inilah doa anakmu. Tuhan Yesus, kami juga ingin mendoakan untuk kedua orang tua kami. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan mereka selalu kesehatan, berikan juga mereka Tuhan rezeki yang daripadamu. Kiranya Tuhan dan sebagian dari orang tua kami yang ikut terdampak dari virus corona ini, Tuhan, sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan ataupun memiliki penghasilan. Kiranya Tuhan yang boleh campur tangan sehingga mereka dapat memberikan dapat menerima yang terbaik darimu. Kiranya juga boleh berkati mereka, berikan mereka selalu rezeki Tuhan, supaya itu kami juga anak-anakmu. Tuhan Yesus, inilah doaku, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk adik-adik kami yang ada di rumah. Kiranya Tuhanlah yang selalu memberkati kesehatan mereka, pendidikan mereka, tumbuh kembang mereka,
Dan Tuhan Yesus juga selalu menjaga mereka ya Bapak, walaupun mereka masih di rumah aja, Tuhan boleh berkati mereka, Tuhan tetap memberikan rasa semangat ya Bapak, rasa syukur kepada mereka ya Tuhan, walaupun mereka di rumah aja, tapi mereka masih bisa melakukan pembelajaran walaupun via online ya Bapak. Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi mereka ya Bapak, sehingga saat virus corona ini sudah mulai selesai, kami bisa bertemu kembali di ibadah minggu seperti biasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk kakak layan kami. Tuhan berkati kakak layan kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati kakak layan kami bersama keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bangku kuliah ataupun sekolah mereka. Tuhan Yesus yang baik, berkati mereka, berikan mereka hikmat kebijaksanaan Bapa, kesabaran dalam melayani adik-adik kami dalam ibadah online. Tuhan berkati mereka juga jika mereka dalam keadaan sakit. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan melalui makanan, minuman, dan obat-obatan agar mereka bisa kembali pulih dan mereka bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya doa anakmu. Terima kasih juga Bapak buat firman yang boleh kami dengar secara bersama. Kiranya kami tidak menjadi pendengar yang setia Bapak, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak, di sini kami telah menyampaikan setiap doa syafaat kami Bapak. Kami tahu doa syafaat kami belum sempurna Bapak, oleh karena itu kami mau menyempurnakannya melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahan ke orang tua. Nanti orang tua akan mengumpulkan persembahannya ke kosek masing-masing. Oke, sebelum kita kumpulkan persembahan, kita nyanyikan dari KC 152, bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, 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 sebab Dia baik, bersyukur kepada Tuhan. Oke, kita doakan persembahan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Bapak boleh memberkati ibadah kami sampai pertengahan ini Bapak. Bapak yang baik, kami sudah memberikan yang terbaik kepada-Mu Bapak. Kami sudah mengumpulkan persembahan, yang Kau boleh memberkati kami. Pribadi yang boleh mengumpulkan persembahan ini, Engkau juga boleh berkati majelis Jumat yang akan melalui persembahan ini Bapak, agar persembahan ini boleh dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Baiklah, kakak akan membacakan warta PA hari ini. Yang pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih untuk adik-adik dan juga kakak-kakak yang sudah mengikuti IMPA online hari ini. Sampai jumpa di IMPA online minggu depan ya. Yang kedua, kakak ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga adik-adik sehat, adik-adik kuat, panjang umur, dan juga semangat dalam belajar ya. Nah, warta PA hari ini itu saja kakak ucapkan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi dari KC 206, kita harus membawa berita. 1, 2, 3. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan sekarang kami akan menutup ibadah kami. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita menyertai adik sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita teduh sejenak. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, sekian ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di video IMPA online minggu depan. Adik-adik jaga kesehatan, cuci tangan yang bersih, dan makan makanan yang bergizi. Jangan lupa ya, kemana-mana harus pakai masker. Dah.